Assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini kita akan membahas tentang makna kecanggihan. Di sebuah kampung di pinggir pantai, para penduduknya mempunyai cara tersendiri untuk menangkap ikan. Caranya sangat sederhana dan mungkin dianggap sangat tradisional. Tradisional banget lah. Tapi di balik ketradisionalannya mengandung makna yang sangat mendalam. Ketika air laut lagi surut, orang-orang di kampung tersebut meletakkan batu-batu besar secara melingkar dengan harapan ketika laut pasang akan ada ikan yang berenang di sekitar batu-batu tersebut. Dan setelah air laut itu surut kembali, maka akan ada beberapa ikan yang terperangkap di lingkaran batu itu. Setiap hari orang-orang di kampung itu melakukan aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tidak banyak memang ikan yang diperolehnya, tetapi mereka puas dan bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya. Setiap orang hanya membuat satu lingkaran batu, dan ikan yang terperangkap rata-rata setiap harinya hanya 2-5 ekor. Jika mereka ditanya, kenapa masih mempertahankan cara yang tradisional seperti itu? Kenapa tidak menggunakan jaring sehingga ikan yang diperolehnya bisa lebih banyak? Mereka akan bilang bahwa dengan cara itulah mereka akan tetap menjaga kelangsungan kehidupan. Dengan mengambil secukupnya, maka laut akan tetap terjaga dan akan selalu menyediakan ikan untuk generasi-generasi berikutnya. Seorang petani, sebut saja Pak Nono, yang sudah berusia senja, dengan penuh semangat dan riang membajak sawahnya dengan menggunakan cara tradisional. Membajak sawahnya dengan menggunakan sapi. Sesekali Pak Nono ini berhenti sejenak untuk mengarit rumput di ujung sawah untuk diberikan kepada sapinya. Sambil mengunyah, sapi ini terus berputar-putar di sawah sesuai dengan kendali Pak Nono. Sesekali sapinya mengeluarkan kotoran yang kemudian ikut tercampur dalam tanah sawah itu. Ketika Pak Nono ditanya, kenapa membajak sawahnya kok masih pakai cara tradisional? Kan sudah ada traktor yang lebih modern dan lebih canggih. Pak Nono bilang, kata siapa menggunakan sapi itu tradisional? Justru itu yang lebih canggih. Justru itu yang lebih modern. Justru itu yang ramah lingkungan. Pak Nono terus berkomentar, saya akan tetap menggunakan sapi, kata Pak Nono. Bahan bakarnya banyak didapat dari sekitar sawah, rumput dan berbagai sisa hasil pertanian. Kotoran dan kencingnya secara alami akan menjadi pupuk yang bermanfaat untuk mempertahankan kesuburan tanah. Harga sapi seiring waktu akan tambah mahal, apalagi jika kemudian beranak. Sapi-sapi bisa terus beregenerasi, tidak perlu membeli suku cadang. Dan yang paling penting adalah tidak mencemari lingkungan. Menggunakan traktor jelas mengeluarkan asap yang mencemari udara. Bahan bakarnya harus beli. Jika ada oli mesin yang tercecer, akan merusak tanah. Pak Dar, seorang petani kampung yang tetap eksis. Beliau selalu membuat bibit sendiri untuk pertaniannya. Setiap panen, beliau selalu menyeleksi beberapa hasil panennya untuk kemudian ditanamnya kembali. Sehingga semakin lama, seiring berjalannya waktu, hasil panen Pak Dar selalu memuaskan. Karena apa yang ditanamnya merupakan bibit-bibit yang terseleksi dari hasil panennya sendiri. Sementara banyak petani lainnya yang tidak sabar dan mungkin terpengaruh oleh iklan-iklan dari pabrik-pabrik bibit, bahwa bibit-bibit yang dijualnya adalah hasil dari teknologi canggih yang merupakan
hasil rekayasa genetika. Akibatnya, banyak para petani lainnya menjadi tergantung pada bibit-bibit buatan pabrik atau industri, yang kadangkala bibit-bibit itu memang sengaja dibuat menjadi infertil. Artinya bibit itu ketika ditanam dan menghasilkan panen, dan kemudian jika ditanam kembali maka tidak akan tumbuh. Sehingga petani harus terus membeli dan membeli bibit dari pabrik tersebut. Selain itu, karena direkayasa, maka hasil panennya akan memberikan resiko jangka panjang jika kemudian dikonsumsi oleh manusia, karena hasil panennya itu dikenal dengan istilah GMO, Genetically Modified Organism. Pak Dar juga menggunakan kotoran kambing untuk memupuk tanaman-tanamannya, karena Pak Dar meyakini bahwa alam telah menyediakan semuanya, termasuk pupuk-pupuk tanaman. Dengan sabar dan telaten, Pak Dar mengolah tanah sawahnya dengan menggunakan kotoran kambing. Kotoran ternak yang kemudian bercampur dengan tanah kaya akan mikroflora yang mampu memproduksi antibiotik, vitamin, hormon, dan macam-macam senyawa biogenik, sehingga tanah menjadi sehat dan subur dan tanaman menjadi tumbuh dengan baik. Sehingga semakin lama tanah sawahnya semakin berkualitas dan semakin baik untuk keberlangsungan usaha pertaniannya. Sementara petani lainnya karena kurang sabar, selalu mau cepat, dan juga terpengaruh oleh promosi dari pabrik pupuk, para petani lainnya menggunakan pupuk-pupuk kimia, sehingga semakin lama tanah sawahnya semakin mengeras dan semakin buruk kualitasnya, sehingga menjadi kurang baik untuk keberlangsungan tanah pertaniannya. Sepintas, penggunaan pupuk-pupuk kimia dianggap lebih maju atau lebih canggih, tapi secara jangka panjang justru akan merusak kondisi tanah, dan semakin lama kesuburan tanah akan semakin berkurang. Dalam sebuah wejangan, Pak Kiai pernah bilang sama santrinya bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh siapa saja bukan untuk melahirkan teknologi, tetapi ilmu pengetahuan yang kita pelajari adalah untuk melahirkan pemahaman dan kesadaran akan maksud dari penciptaan. Hidup di zaman sekarang ini seringkali kita termakan oleh teknologi, seringkali kita menjadi korban teknologi. Seharusnya semakin orang berpengetahuan, semakin orang berilmu, seharusnya semakin sadar untuk hidup selaras dengan alam dan selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Tapi kenyataannya pengetahuan justru banyak digunakan untuk kemudian melawan alam dan merekayasa alam. Kecanggihan yang sebenarnya adalah jika hasil pengetahuan itu melahirkan kesadaran untuk mengelola kehidupan selaras dengan alam dan kehendak Yang Maha Pencipta, sehingga memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kehidupan yang lebih baik bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.